Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jalan hidup yang berkenan di hati Tuhan, musuh pun didamaikannya. Apabila di dalam kehidupan yang kita sedang tempuh di dunia ini sekarang, di mana kita tidak mempunyai musuh, maka pasti sangat indah dan nikmat bahagia selalu. Tidak pernah lagi merasakan adanya rasa sakit hati, kemarahan, atau perasaan gelisah di dalam hidup keseharian kita. Di mana saja kita berada selalu dikelilingi oleh orang-orang yang ramah, baik hati, juga menyenangkan hati kita. Hidup penuh kedamaian dan penuh dengan hal yang membuat hati kita bersuka cita. Demikianlah janji tentang kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, di mana semua orang yang hidupnya layak dan berkenan di hati Tuhan Yesus Kristus, maka Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, kita rasakan bahwa Dia Maha melindungi dan menyertai kita. Tuhan akan membuat setiap pribadi maupun keluarga orang yang tadinya memusuhi kita, itu pun akan diubahkannya menjadi teman, menjadi sahabat kita. Oleh sebab itu, kalau kita pertanyakan, siapakah orang yang dapat hidup layak dan berkenan di hati Tuhan? Jawabnya adalah, setiap pribadi atau keluarga orang yang mau hidup, yang senantiasa mau meninggalkan hidup yang lama, yang akrab dengan segala bentuk dosa, yang mau hidup di dalam menerima kasih karunia pengampunan dosa, yang hatinya mau menerima kehadiran Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta melalui dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Bagi setiap orang, Tuhan juga menjanjikan hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan meskipun pendapatannya, perekonomiannya setiap hari sangat sedikit. Banyak sekali contoh orang tua yang hidupnya sangat sederhana, hanya sebagai tukang beca atau petani atau nelayan atau pedagang kecil, akan tetapi anaknya ada yang jadi seorang pemimpin di dalam angkatan darat, laut, udara, maupun kepolisian yang mau membantu adik-adiknya sekolah sampai dapat meraih gelar sarjana, bahkan ada yang sampai kepada jenjang tertinggi S3. Di lain pihak ada pula orang yang hidupnya dikategorikan sebagai orang yang kaya raya, akan tetapi cara mendapatkannya menghalalkan semua perbuatan yang curang, korupsi, tetapi anak-anaknya tumbuh di dalam keadaan berbagai masalah meliputi keluarga ini, keluarga orang tuanya, seperti terlibat di dalam tindak kejahatan, mengkonsumsi dan pengedar narkoba, atau berbagai macam tindak kejahatan lainnya. Dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, maka kita hendaknya sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus,
kita harus bersungguh-sungguh mau menjalani hidup di jalan yang hidup menuruti kebenaran firman Tuhan, yang berkenan bagi hati Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh mau menuruti kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, agar dengan demikian janji Tuhan ini akan berlaku bagi kita semua yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Amsal 17 ayat 1 ini. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa apabila kami mau hidup di jalan hidup yang berkenan di hati Tuhan, maka musuh-musuh pun akan didamaikannya oleh Dia, oleh setiap orang yang memang sungguh-sungguh akan dipakai Tuhan untuk senantiasa memberi kelengkapan kebahagiaan yang kita bisa alami dalam hidup sehari-hari yang kami boleh tempuh Bapa. Maka sekarang ketika kami merasakan adanya gangguan kesehatan, adanya gangguan sakit penyakit yang sekarang menerpa hidup kami, tolong Bapa, kami percaya bahwa mujizat kesembuhan-Mu itu akan memberikan suatu kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit, dan kami dapat mengalami hidup sehat, bahagia selalu setiap waktunya. Kami percaya Tuhan mau dengar suara hati kami. Kami ingin senantiasa setuju dengan kehendak hati-Mu Bapa. Mampukan kami untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.